Halo guys, selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema gosip yang lagi rame tentang kamu sekarang. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Saya shuffle dulu kartunya. General reading. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini, ya. Katanya, kamu ini kenapa ya? Kok banyak sekali keberuntungan di hidup kamu, gitu ya? Kenapa banyak peluang hadir ke hidup kamu, ya? Banyak tawaran kerjasama, peluang kerja, gitu ya, datang ke kamu. Gitu. Kok bisa ya? Ya, di sini yang mereka tidak pahami, yang mereka tidak tahu, gitu ya. Ya, karena kamu positif, gitu ya. Kamu kayak menerima hal-hal baik dari semesta, ya. Berpikir positif akan hidup, gitu ya. Walaupun kadang hidup mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya kamu akan mengambil hikmah, mengambil pelajaran gitu kan. Tapi energi kamu gitu positif gitu ya. Perasaan kamu selalu mengusahakan positif. Kalau lagi negatif, kamu pinter ngeliris ngapa ngerilis gitu ya, pinter untuk memanage perasaan kamu, ngelola emosi kamu gitu ya, dan kamu selalu memastikan gitu ya, hanya energi-energi baik, perasaan-perasaan baik yang mendominasi kamu setiap hari gitu ya. Jadi energi kamu positif ya, akhirnya rezeki ngalir ya, peluang selalu ada, tawaran selalu ada, ya itu yang tidak mereka pahami gitu ya. Jadi yang mereka tahu, yang akhirnya dibicarakan sama mereka, yang menjadi gosip mereka ya, kenapa sih ya gitu ya, kok hidup kamu beruntung banget gitu ya, rezeki ngalir, ada tawaran pekerjaan gitu ya, nggak kayak orang-orang gitu, rasanya stuck aja di tempat gitu. Kayak yang digosipkan orang-orang tentang kamu saat ini ya, katanya kamu itu seperti seorang pemenang. Ya, pemenang untuk diri kamu sendiri lah ya. Jadi, kamu bisa mengendalikan diri, ya, bisa mengendalikan perasaan kamu, bisa mengendalikan keinginan kamu, gitu. Seorang pemenang di dalam hidup kamu sendiri, gitu. Jadi, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perjuangkan, ya udah, gitu kan. Kamu kejar, kamu perjuangkan, tapi ya di situ pasti akan ada harga yang harus dibayar gitu kan. Namanya perjuangan itu namanya keinginan. Ketika kamu memiliki keinginan, ketika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya otomatis di situ ada usaha ya, ada konsistensi, ada fokus, ada ketekunan gitu kan, ada pertumbuhan diri, belajar gitu. Dan itu yang gak ngeh dari orang-orang. Jadi yang mereka gosipkan ya, yang gosip yang lagi rame tentang kamu ini seorang pemenang gitu ya, di hidup kamu sendiri ya.
Entah kenapa banyak orang yang mengenal kamu, pada akhirnya kamu kayak orang yang terkenal, banyak orang yang tahu kamu, yang kenal kamu, gitu. Di sini mungkin kadang gitu ya, kamu sendiri mungkin heran gitu. Kalau kamu lagi jalan gitu kan, kemana gitu. Entah kenapa ada orang yang say hello gitu kan sama kamu, padahal kamu nggak tahu ini orang siapa sih gitu kan. Siapa sih dia? Kok dia bisa ngerti aku? Kok bisa kenal aku? Sedangkan aku nggak tahu siapa dia, siapa mereka. Ya, jadi begitulah. Kamu sangat familiar gitu, dikenal banyak orang. Iya. Jadi mungkin tanpa kamu sadari, kehidupan kamu ya, hidup yang kamu jalani selama ini tuh membuat ngeh orang lain gitu ya. Banyak orang yang membicarakan kamu, akhirnya orang-orang akhirnya tahu siapa kamu gitu kan. Kamu seperti apa gitu. Jadi kamu itu banyak dikenal oleh orang gitu ya. Kayak seorang selebritis gitulah ya. Banyak dikenal orang. Iya. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini, kamu ini orang yang harmonis, harmoni, nggak suka pertikaian, nggak suka perselisihan, nggak suka konflik, gitu ya. Ya kamu suka berteman, kamu suka kumpul-kumpul sama teman, gitu kan. Ya temen satu dua gitulah. Ya kamu suka. Ya mungkin kamu juga memiliki komunitas, gitu. Tapi di sini ya, yang aku rasakan komunitas kamu atau lingkup pertemanan kamu ini positif. Ya, karena di sini ada harmoni, ya, ada perdamaian. Ya, kamu orang yang tidak suka dengan konflik, kamu tidak suka dengan yang namanya perselisihan, kesalahpahaman. Jadi kalau ada kesalahpahaman ya kamu akan berusaha secepatnya untuk menyelesaikan, meluruskan gitu. Jadi pertemanan yang kamu bangun ini adalah pertemanan yang saling support gitu ya. Kayak lingkup pertemanan kamu ini circle pertemanan kamu adalah circle yang membangun, saling menghormati satu sama lain, saling mendukung gitu ya. Begitu. Jadi yang aku rasakan di sini kayak kamu memang suka bersosialisasi, kamu suka berkumpul, ya, kamu suka ketemu orang, tapi kamu juga memiliki batasan gitu, ya. Kamu tidak menerima sembarang orang gitu ya. Terutama untuk orang yang drama gitu ya, orang yang suka cari-cari masalah, suka membesar-besarkan masalah gitu kan, cari konflik, kamu akan skip gitu kan. Kamu akan menolak, nggak bisa gitu. Orang kayak gini nanti di dalam circle-nya kan merusak, akan menjadi racun gitu. Makanya kamu ya pasang batasan gitu. Hanya ya siapa yang boleh masuk ke circle pertemanan kamu, siapa yang nggak boleh gitu. Karena kamu kayak benar-benar ngejaga keharmonisan di circle kamu gitu ya. Karena ketenangan kamu, kedamaian kamu itu harga yang tidak bisa ditawar-menawar gitu ya, aku rasakan ya. Nggak bisa ditawar-menawar kalau soal ketenangan, kedamaian gitu ya. Kerukunan gitu ya. Eh, Gosip tentang kamu yang lagi rame di sini. Kamu sangat stabil secara emosi, stabil secara ya mental, terutama di sini yang aku rasakan ya. Kayak mungkin ada orang-orang tertentu gitu yang berusaha untuk mengusik kamu gitu ya, berusaha untuk memprovokasi kamu, mendistraksi kamu.
Tapi ya, kagumnya mereka gitu ya, kagumnya orang-orang, kamu tuh nggak mudah terdistraksi, kamu tidak mudah terprovokasi gitu ya, kamu tidak terpengaruh oleh permainan mereka. Kamu tetap stabil, kamu ngerespon gitu ya, kamu respon permainan mereka. Tapi respon kamu itu respon yang positif. Ya, kamu tidak menunjukkan kemarahan kamu. Kamu tidak menunjukkan kekesalan kamu gitu ya. Kamu bereaksi dengan cara yang elegan, yang berkelas, yang positif gitu ya. Kalaupun kamu tidak merespon, ya kadang ada kayak yang tidak perlu kamu respon, ya udah ya. Kamu abaikan, kamu biarkan, kamu tinggalkan pergi. Gitu. Jadi gosip yang lagi rame tentang kamu adalah kestabilan kamu. Dan di sini aku rasakan dari 4 kartu ini ada kekaguman dari mereka. Karena ya tidak banyak orang yang seperti kamu saat ini. Dan aku rasakan dari 4 kartu ini kestabilan kamu, kemenangan kamu, keharmonisan kamu gitu ya. Keberuntungan kamu. Ini hasil dari apa ya, kayak pertumbuhan. Yang aku rasakan tuh ada pertumbuhan di dalam diri kamu, ya. Kamu bertumbuh, kamu upgrade diri, kamu belajar, ya. Kamu terus memperbaiki diri, gitu yang aku rasakan. Jadi inilah hasilnya ya yang dilihat orang-orang dari kamu, yang dibicarakan orang-orang tentang kamu adalah tentang kestabilan, keharmonisan, kemenangan, peluang, keberuntungan, gitu ya. Dan iya, ini tidak mudah ya dan tidak semua orang memiliki itu. Dan yang aku rasakan di sini adalah kamu tidak diam aja gitu dalam hidup kamu, gitu ya. Kamu banyak berjuang, kamu banyak belajar. Itu yang aku rasakan. Ya, bagus kartunya. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Kamu tuh entah kenapa ya, makin kesini tuh kamu makin cantik, makin pandai merawat diri, ya, makin pandai kayak makin peduli sama diri kamu sendiri, ya. Dari penampilan kamu sekarang rapi, bersih, gitu ya. Terus kamu juga ngejaga tubuh kamu, gitu. Jadi, iya, ada kesehatan fisik, kesehatan mental, gitu kan. Yang orang lain ngeh dari kamu, gitu. Dan gosip yang lagi rame tentang kamu di sini kayak kamu tuh sekarang udah stabil secara keuangan. Dan kestabilan keuangan kamu ini adalah hasil kerja keras kamu. Ya, ini kamu tuh menghasilkan uang dari bakat kamu gitu ya. Dan mereka bilang gitu ya, ya kamu sukses sekarang memang kamu orang yang kompeten di bidang yang kamu geluti, di bidang atau pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini. Dan sekarang kamu kayak udah berhasil nih, udah sukses gitu ya. Entah kamu cewek atau cowok gitu. Dan ya dari apa yang kamu dapatkan, kamu memanjakan diri, ya, kamu merawat diri, kamu cinta, kamu perhatikan atau perhatian sama diri kamu sendiri gitu ya. Itu bentuk bentuk peduli kamu sama diri kamu sendiri ya, bentuk self love-nya kamu ya, mempercantik diri, menjaga penampilan, menjaga tubuh gitu kan. Jadi gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini adalah iya, kamu makin cantik, makin ganteng ya, makin sukses gitu. Kamu juga peduli sama diri kamu sendiri terutama gitu kan. Kamu perhatian sama diri kamu sendiri dan ya akhirnya menular lah ke orang lain gitu kan. Kamu juga akhirnya peduli sama orang lain, perhatian sama orang lain dari energi positif kamu.
Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini, ya, katanya kamu ini orang yang spiritual loh, gitu. Kamu ini orang yang intuitif, ya, memiliki kepekaan yang tinggi, gitu ya, terhadap sekitar, gitu ya. Kamu bisa mendeteksi kebohongan orang, ya. Kamu bisa mendeteksi motif orang, niat orang, gitu. Dan kamu tidak mudah untuk dikelabui. Ya. Kamu tidak mudah untuk dimanipulasi. Kamu tidak mudah untuk uh, dibohongi, gitu ya. Kamu tuh bisa mendeteksi niat mereka, niat orang-orang, ya. Dan gosip yang lagi ramai tentang kamu, gitu ya. Kamu memang orang yang spiritual, gitu ya. Kamu uh, kayak mengenal Tuhan, gitu ya. Kamu mengenal Tuhanmu, ya, karena kamu mengenal diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu akan mengenal Tuhanmu kalau kamu sudah mengenal diri kamu sendiri dengan baik, gitu ya. Kamu dekat sama Tuhan, kamu mengenal Tuhan, gitu ya. Dan kayak kamu tuh emang udah apa ya, udah ikhlas, udah legowo, udah menerima jalan hidup kamu, ya, takdir kamu, gitu. Dan apa yang terjadi di dalam hidup kamu, ya udah kamu kembalikan ke Tuhan, gitu ya. Kamu serahkan ke Tuhan, kamu pasrahkan ke Tuhan, gitu. Iya, di sini kamu tetap berusaha, kamu tetap bekerja, gitu kan. Tapi kamu tidak ngoyo, gitu ya. Kamu kamu pasrahkan, gitu ya. Kamu serahkan hasilnya ke Tuhan, gitu. Jadi orang tuh ngelihatnya, gitu ya, kayak santai, gitu. Kamu bekerja, kalau kamu bekerja, gitu ya. Ya kamu bekerja, tetap bekerja, tapi nggak yang ngoyo, gitu lah. Ya santai, dan kamu menyerahkan hasilnya itu ke Tuhan. Kamu hanya bekerja, berusaha, gitu ya. Perkara nanti sukses atau enggak itu udah perkara Tuhan, gitu ya. Kalau kamu sukses, syukur alhamdulillah. Kalau enggak sukses, iya, akan ada pelajaran, akan ada hikmah yang bisa kamu ambil. Ya udah gitu aja. Jadi kayak kamu tuh ngejalanin hidup tuh ringan, gitu ya, nggak beban, gitu. Dan karena di sini kamu udah spiritual, ya, jadi kadang intuisi kamu bekerja, ya. Kamu bisa mendeteksi orang-orang sekitar, tapi karena kamu udah spiritual, kamu udah ada penerimaan, udah ikhlas, udah legowo, ya udah simpan simpan sendiri aja, gitu. Apa yang kamu tahu dari orang-orang sekitar, ya udah kamu simpan sendiri, ya. Kalaupun ada orang-orang yang kayak mau niat nggak baik ke kamu, ya udah kamu simpan sendiri, gitu ya. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Ya mungkin perasaan-perasaan kayak terancam ada, gitu ya. Kalau ada orang yang punya niat nggak baik ke kamu, ya mungkin perasaan terancam ada, perasaan takut ada, gitu ya. Tapi karena kamu udah kayak udah memasrahkan hidup ke Tuhan, ya udah serahkan aja ke Tuhan, gitu ya. Kamu paling berdoa, gitu ya, bermeditasi, menenangkan diri. Tapi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, ya udah serahkan ke Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, ya itu akan terjadi. Dan ya kamu berdoa aja, gitu kan. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, gitu kan. Semoga segera berakhir. Kalau nggak terjadi, ya syukur alhamdulillah. Udah gitu aja, gitu ya. Jadi kayak orang tuh ngelihat kamu, gitu ya, hidup kamu tuh ngalir, gitu ya, ngalir aja, gitu. Udah Tuhan mau bawa kemana, aku udah ikhlas. Aku udah legowo, gitu ya. Jadi gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini, intuisi kamu yang emang tajam, gitu ya. Terus kamu yang spiritual, gitu, kamu udah ikhlas, sudah legowo, gitulah, yang menghidupkan kamu, gitu. Tapi ya, kamu justru
ketika hidup kamu udah ngalir, ya, kamu udah legowo, udah nggak banyak ekspektasi, udah nggak memiliki harapan gitulah ya tentang hidup kamu, manifestasi itu akan ngalir. Percaya nggak sih? Iya, kamu mudah untuk mewujudkan manifestasi kamu karena kamu udah nggak ngoyo gitu ya. Kamu udahlah bodoh, terserah Tuhan gitu. Tapi justru itu yang membuat manifestasi kamu tuh bekerja. Oke. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini yang aku rasakan tuh kayak kamu lagi memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, ada kontrak di sini, ya, ada perjanjian gitu. Mungkin aja ada kerjasama gitu ya. Kamu bekerja bersama dengan siapa gitu ya. Ada kontrak kerja, ada tanggung jawab yang kamu emban ya, ada tanggung jawab yang harus kamu jalani. Atau bisa juga di sini untuk kamu yang sedang tidak memiliki kontrak kerja, itu bisa juga ucapan kamu ya selaras dengan tindakan kamu gitu. Jadi gosip yang lagi rame tentang kamu adalah kayak perkataan kamu selalu selaras dengan perbuatan gitu ya. Jadi apa yang kamu ucapkan itu karena udah kamu lakukan gitu ya. Kamu tidak akan berbicara, kamu tidak berani berbicara sebelum kamu melakukannya sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu ngomong tuh nggak asal ngomong, ya pasti udah kamu udah kamu praktekkan dulu gitu. Sebelum kamu ngomong sama orang, udah kamu praktekkan dulu. Sebelum kamu ngasih contoh ke orang, kamu udah praktek dulu. Udah ngajarin diri kamu sendiri dulu. Gitu ya. Sebelum kamu ngajarin orang, kamu udah ngajarin diri kamu sendiri dulu. Makanya ucapan kamu lebih dipercaya, ucapan kamu lebih terasa gitu ya, kayak ada rasanya gitu ya, lebih berbobot, lebih bisa diterima karena ucapan kamu tuh nggak kosong. Udah ada praktek dulu. Udah ada jadi nggak cuma teori aja gitu ya, ada praktek yang memang kamu praktekkan sendiri gitu tuh akan lebih kerasa ya dibanding kalau cuman pinter ngomong doang gitu ya tuh kayak ngomong tuh nggak ada isinya. Tapi kalau kamu udah mempraktekkan diri kamu sendiri dan akhirnya ketika kamu ngomong ke orang lain tuh akan kerasa energinya tuh ada gitu. Ya bisa juga kayak gitu. Tapi ada sebagian juga yang memang kamu lagi memiliki kontrak kerja sama orang gitu kan, ada tanggung jawab, ada perjanjian, itu juga bisa. Oke. Gosip yang lagi rame tentang kamu, ya, kamu ini orang yang pinter loh, ya, kamu orang yang cerdik, ya, kamu orang yang strategis. Jadi, ya kadang-kadang, ya, ini bisa juga kayak peringatan gitu ya. Hati-hati loh kalau sama kamu, sama dia. Dia itu orang yang strategis gitu ya. Tidak bisa dimanipulasi sama orang gitu ya. Tapi kamu bisa memanipulasi orang. Kamu bisa mempengaruhi orang. Kamu tahu gimana caranya mempengaruhi orang dari perkataan kamu, dari tindakan kamu, gitu ya. Jadi bisa bisa dibilang mungkin sebagian dari kamu adalah seorang influencer, ya bisa juga. Jadi ada pengaruh gitu. Kamu itu pintar mempengaruhi orang. Kamu memberi pengaruh, ada pengaruh gitu ya untuk orang lain. Kamu di-follow, kamu diikuti, kata-kata kamu diikuti.
Ucapan kamu diikuti, tindakan kamu diikuti, gitu ya. Mungkin penampilan kamu juga ditiru sama orang-orang. Jadi di sini gosip yang lagi rame tentang kamu adalah bagaimana kemampuan kamu mempengaruhi orang-orang dan bagaimana akhirnya kayak orang itu bisa ngikut dengan kamu. Kamu itu bisa dengan mudah mempengaruhi orang. Dan ya, hmm, ah, bagus, ya. Kamu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang, ya. Kamu punya bakat influence, ya. Influencer, kamu seorang influencer, ya. Tapi hati-hati, ya. Gunakan dalam hal yang positif. Karena kalau kamu gunakan hal yang negatif, ini juga manjur banget. Jadi hati-hati. Ya nggak apa-apa sih. Kalau emang itu kepepet, ya. Dan emang kamu udah apa ya, kayak udah diserang duluan gitu ya. Kamu udah emang dipancing duluan dan itu kamu lakukan untuk menjaga diri kamu, untuk melindungi diri kamu, ya nggak apa-apa sih. Tapi sebaiknya kamu arahkan ke hal-hal yang negatif. Influence gitu ya. Influence. Jadi bisa untuk menghasilkan uang juga kan? Bener nggak? Ya, itu. Jadi gosip orang-orang yang lagi rame sekarang. Kemampuan kamu mempengaruhi orang lain. Entah kenapa kalau kamu udah ngomong, itu banyak orang yang percaya gitu ya. Banyak orang akan ngikut gitu. Ya, bagus. Oke ya. Hmm. Ini di sini kartu yang paling kenceng yang aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kenceng di Virgonya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya. Kemudian ada Gemini. Gemini, Libra, Aquarius. Tapi kenceng di Gemininya. Oke ya, sekian dulu ditinggalnya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu ditinggalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.